Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film dinosaurus yang berjudul Speckless the Tarbosaurus. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini menceritakan tentang awal kisah Speckless si Tarbosaurus yang kehilangan semua anggota keluarganya akibat ulah seekor T-Rex. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 80 juta tahun yang lalu, tepatnya di zaman periode Kapur, lahir seekor bayi Tarbosaurus. Dia diberi nama Speckless karena mempunyai tanda lahir yaitu bercak di wajahnya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Terlihat seekor ibu Tarbosaurus yang memiliki 4 anak, yaitu putra sulungnya yang bernama Quick, 2 anak perempuan kembar, dan yang terakhir adalah Speckless yang masih berusia 1 tahun. Suatu hari, mereka akan berburu Sintaosaurus. Namun Speckless nggak diajak karena dia masih kecil. Jadi, dia cuma bisa ngeliatin ibu dan saudara-saudaranya berburu. Mereka saling bekerja sama hingga akhirnya sang ibu berhasil mendapatkan salah satu dari buruannya. Dari kejauhan, tampak seekor T-Rex bernama si Mata Satu yang sedang melihat para Tarbosaurus berburu. Setelah makan siang, Ibu Speckless dan Quick terlihat lagi rebahan santai, sementara 2 saudari kembarnya lagi asik bermain. Karena masih noob, Speckless pun gak diajak mabar sama kakak-kakaknya. Sore harinya, anak-anak Tarbosaurus jalan-jalan keliling hutan, sementara ibunya masih asik rebahan. Di tengah jalan, Speckless ketemu sama tikus God dan keluarganya. Speckless terpisah dengan saudara-saudaranya karena dia tertarik main sama tikus God. Tak lama kemudian, Speckless bertemu dengan Therizinosaurus yang memiliki cakar yang panjang dan tajam. Speckless melihat si Therizino lagi makan kerikil untuk membantu pencernaannya. Ketika mengetahui keberadaan Speckless, Therizinosaurus itu lalu menyerang Speckless. Beruntung, Quick dan saudara-saudaranya segera datang menolong Speckless. Namun, karena kalah body, para Tarbosaurus pun kabur menyelamatkan diri. Sementara itu di tempat lain, si Mata Satu baru bangun dari tidur siangnya. Dia melihat seekor Ankylosaurus yang lagi ngegesek-gesek bokongnya di batu karang. Dia kegatelan karena jarang mandi. Ankylosaurus adalah herbivora, tetapi para karnivora enggan memangsanya karena dia punya senjata yang mematikan di ekornya. Si Mata Satu lalu mempunyai ide. Dia menjatuhkan batu besar dari atas tebing sehingga menimpa ekor si Ankylosaurus. Setelah itu, si Mata Satu menghampiri si Ankylosaurus yang udah nggak berdaya dan dia pun memangsanya. Kembali ke keluarga Tarbosaurus, mereka akan berburu lagi dengan didampingi sang ibu. Speckless bertekad mendapatkan buruan untuk pertama kalinya. Dengan percaya diri, Speckless mengincar kawanan Sintaosaurus yang lagi ngumpul di sungai. Melihat Speckless yang masih bocil, para Sintaosaurus pun menyorakinya. Tiba-tiba, segerombolan dinosaurus herbivora berlari ke arah Speckless. Rupanya, itu adalah ulah si Mata Satu yang berniat untuk memburu keluarga Tarbosaurus. Melihat Speckless dalam bahaya, keluarganya segera berlari untuk menyelamatkannya.
Naas, Quick harus tewas akibat terjatuh dan tertimpa gerombolan dinosaurus. Begitu juga dengan kedua saudari kembarnya yang terjatuh ke jurang karena keseruduk para dinosaurus. Setelah para dinosaurus lewat, kini sang ibu harus berhadapan dengan si mata satu. Speckles melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Sang ibu tak berdaya melawan si mata satu, hingga akhirnya dia pun tewas setelah dijatuhkan si mata satu ke dalam jurang. Speckles sangat sedih melihat semua anggota keluarganya tewas gara-gara dirinya. Akhirnya, si mata satu berhasil merebut wilayah itu dari tangan keluarga Tarbosaurus. Waktu pun berlalu, Speckles kini tumbuh menjadi Tarbosaurus yang penakut. Bahkan, sekedar mencari minum pun dia ketakutan setengah mati saat melihat seekor burung Microraptor. Kemudian, dia langsung ngumpet saat melihat Velociraptor dan kawanannya. Seolah-olah dia merasa nggak aman pergi kemanapun. Setelah itu, dia melihat sekumpulan Hyena Mygnus yang lagi terbang. Mereka tinggal di atas bebatuan dan selalu menjaga telur mereka. Speckles berniat mencuri telur-telur itu untuk bisa bertahan hidup. Baru juga dapat satu telur, dia udah ketahuan dan dikejar-kejar Hyena Mygnus. Hingga akhirnya dia pun kecebur ke sungai. Tak lama kemudian, dia melihat seekor Hypsilophodon yang lagi dikejar-kejar para Velociraptor. Hewan itu terus berlari hingga terjebak di dalam lumpur hidup. Seekor raptor yang udah nggak tahan lalu melompat dan memangsa hewan malang itu. Naas, si raptor akhirnya tewas tenggelam di dalam lumpur hidup, sedangkan teman-temannya pergi meninggalkannya. Sementara itu, Speckles kembali ke rumah lamanya. Dia sangat merindukan ibu dan saudara-saudaranya. Tapi ternyata tempat itu sudah diambil alih oleh si mata satu. Speckles selalu mencoba mencuri makanan hasil buruan si mata satu. Baru juga dapat satu gigitan, tiba-tiba si mata satu udah balik lagi. Untungnya Speckles berhasil kabur dengan membawa sepotong daging. 4 tahun kemudian, Speckles masih belum berubah. Dia masih tetap menjadi Tarbosaurus yang lemah. Suatu hari, Speckles melihat 2 ekor Torosaurus yang lagi bertarung. Ternyata, si mata satu juga lagi mengintai sambil menunggu kesempatan untuk menyerang Torosaurus itu. Mengetahui salah satu Torosaurus kalah dalam pertarungan, ia pun segera mengejarnya hingga masuk ke wilayah Therizinosaurus. Dan terjadilah pertarungan seru antara Therizinosaurus melawan si mata satu. Karena si Therizinosaurus lupa gunting kuku, akhirnya dia pun dikalahkan oleh si mata satu. Lagi asik-asik mukbang, tiba-tiba muncul seekor Tarbosaurus lain yang mendekati makanan si mata satu. Akibatnya, dia pun dikejar-kejar si mata satu. Sementara Speckles mengambil kesempatan itu untuk mencuri makanan si mata satu. Ternyata, Tarbosaurus tadi bernama Blue Eyes dan dia adalah Tarbosaurus betina. Akhirnya, Speckles mendapat teman baru dan mereka memulai lembaran hidup yang baru bersama-sama. 5 tahun kemudian, Speckles dan Blue Eyes sudah mendapatkan wilayah perburuan yang jauh dari si mata satu. Mereka saling bekerja sama untuk berburu dan bertahan hidup. Tak disangka, si mata satu berhasil menemukan Speckles dan Blue Eyes. Si mata satu lalu menyerang Blue Eyes. Sadar kalau dia belum bisa menandinginya, Speckles lalu punya ide.
dia mencoba menjebak si mata satu ke dalam lumpur hidup. Usahanya berhasil, si mata satu perlahan-lahan mulai tenggelam di dalam lumpur hidup. Namun ternyata si mata satu berhasil keluar dari dalam lumpur hidup. Akhirnya Speckles dan Blue Eyes pun kabur dari si mata satu. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sumber mata air panas. Di sana terlihat banyak dinosaurus yang lagi mandi sauna. Sumber mata air panas itu berasal dari sebuah gunung yang letaknya nggak jauh dari tempat mereka. 10 tahun kemudian, Speckles kini sudah tumbuh menjadi dewasa dan kuat. Dia kini bisa mengalahkan seekor Torosaurus sendirian. Speckles dan Blue Eyes hidup bahagia di tempat mereka yang baru. Namun ternyata si mata satu lagi-lagi berhasil menemukan mereka. Dia melempar batu besar dari atas tebing sehingga membuat Blue Eyes terjatuh ke dalam sungai. Speckles lalu memutuskan untuk buy one dengan si mata satu. Dalam pertarungan itu, Speckles kewalahan dan hampir kalah. Tiba-tiba muncul keberanian dan kekuatan dalam diri Speckles hingga akhirnya dia bisa mengalahkan si mata satu. Setelah itu, Speckles dan Blue Eyes mengambil alih kembali rumah lamanya dari tangan si mata satu. Singkat cerita, mereka berdua kini mempunyai 3 ekor anak. Salah satunya bernama Junior yang memiliki tanda lahir yang sama dengan Speckles, yaitu bercak-bercak di wajahnya. Namun, masa bahagia mereka tak berlangsung lama, karena tiba-tiba gunung berapi meletus sehingga membuat mereka terpaksa harus mengungsi dari sarang mereka. Akibat bencana alam itu, salah satu anak Speckles tewas dan Blue Eyes terluka di kakinya. Kemudian, Speckles dan keluarganya bergabung dengan para dinosaurus yang juga bermigrasi dari bencana alam tersebut. Mereka semua kelelahan, haus, dan kelaparan. Sementara itu, sekumpulan Velociraptor terus mengintai dan mengikuti gerombolan dinosaurus itu. Mereka menunggu para dinosaurus itu kehabisan tenaga, lalu mereka akan memangsanya. Blue Eyes yang terluka dan udah nggak kuat lagi, akhirnya dia pun pingsan. Melihat ada mangsa baru, sekelompok Velociraptor langsung menyerang keluarga Speckles. Speckles berusaha sekuat tenaga melindungi Blue Eyes dan anak-anaknya. Namun, karena jumlah Velociraptor itu sangat banyak, akhirnya Blue Eyes pun tak ada pilihan lain. Dia meninggalkan Blue Eyes yang sudah tewas demi menyelamatkan kedua anaknya. Setelah perjalanan panjang, para dinosaurus akhirnya tiba di sebuah tempat yang cocok untuk tempat tinggal mereka yang baru. Namun untuk menuju ke sana, mereka harus melewati jalan yang sangat berbahaya.
Lalu tiba-tiba para dinosaurus berlari ketakutan yang membuat anak Speckles dalam bahaya. Hal itu mengingatkan Speckles akan kenangan buruk masa lalunya. Tiba-tiba si mata satu muncul lagi dan langsung menyerang salah satu anak Speckles hingga tewas. Speckles lalu segera melindungi anak bungsunya, yaitu si Junior. Speckles pun bertekad untuk melenyapkan musuh bebuyutannya ini. Mereka lalu bertarung di atas tebing yang tinggi dan curam. Dalam pertarungan itu, Junior terlempar dari tebing dan jatuh ke laut. Speckles berhasil menyabetkan ekornya hingga membuat si mata satu juga terjatuh ke laut. Setelah itu, Speckles segera terjun ke laut untuk menyelamatkan Junior. Speckles dan si mata satu kembali bertarung di dalam laut. Tak lama kemudian, 2 ekor Tylosaurus muncul karena mencium bau darah. Sementara itu, Speckles dan si mata satu masih bertarung di atas permukaan laut. Tiba-tiba, seekor Tylosaurus muncul dari bawah laut, lalu menyerang si mata satu dan menyeretnya hingga ke bawah laut. Dengan sisa-sisa tenaganya, Speckles akhirnya berhasil menyelamatkan Junior dan membawanya kembali ke tepi pantai dengan selamat. Sambil melanjutkan perjalanannya, Speckles berkata bahwa dia memiliki harapan agar selalu bisa bersama dengan putranya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Speckles the Turbosaurus ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.